Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita kembali di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi protokol keamanan VPN, yaitu PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. Yang namanya tunneling itu adalah suatu cara untuk membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga. Di mana protokol keamanan pada teknologi tunneling yang biasa digunakan antara lain adalah ada point to point tunneling protocol, kemudian ada layer to tunnel protocol, internet protocol security, dan yang keempat ada secure socket layer. Dimana di sini untuk VPN itu merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan juga enkripsi. Dimana pengertian VPN kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk point to point tunneling protocol atau PPTP di sini itu merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke sebuah server pribadi perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui protokol TCP/IP. Di mana untuk PPTP di situ dibuat pada tahun 1999 dengan PPTP di situ adalah salah satu protokol VPN tertua dan di sini masih digunakan sampai sekarang. Untuk PPTP di sini itu dikembangkan oleh Microsoft sejak adanya Windows 95 itu dibuat. Hampir setiap perangkat, yaitu ada perangkat desktop, ada platform seluler, itu semuanya didukung oleh PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. Nah, untuk PPTP itu paling populer. Kenapa? Karena merupakan protokol VPN tercepat, kemudian paling umum dan juga paling mudah untuk di setup atau dikonfigurasi. Nah, ciri khas dari PPTP di situ didukung oleh sistem operasi Windows, kemudian ada macOS, ada Linux, ada iOS, kemudian Android, DDWRT, kemudian ponsel cerdas atau istilahnya smartphone, tablet, dan juga router. Dimana untuk enkripsinya menggunakan MPPE 128 bit. Dimana dengan kecepatannya 70 Mbps pada koneksi broadband 100 Mbps. Untuk keamanannya, PPTP itu bukan VPN yang aman dengan cara apapun ya. Namun ini sulit untuk didekripsi atau diterjemahkan pesannya yang tadinya sudah dienkripsi. Nah, untuk PPTP itu bagus untuk digunakan sebagai keamanan cadangan. Selanjutnya, jenis-jenis tunnel pada PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. Nah, untuk VPN secara pengadaannya itu terbagi menjadi dua jenis. Di antaranya yang pertama ada voluntary tunneling, di mana tunnel ini atau VPN ini diprakarsai oleh klien, yaitu pengertiannya merupakan tunnel VPN yang dibuat secara sukarela oleh pengguna yang membutuhkan sambungan VPN antar titik pada jaringan komputernya. Yang kedua, compulsory tunneling. Ini diprakarsai oleh server PPTP. Nah, tunnel VPN ini itu dibuat secara khusus oleh ISP bagi pelanggan layanan VPN-nya. Kemudian VPN secara bentuk sambungannya itu terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya yang pertama adalah host-to-host VPN, yaitu hubungan VPN secara langsung antar komputer. Yang kedua ada site-to-site VPN, yaitu hubungan VPN yang dilakukan antar router dari beberapa LAN atau jaringan kabel. Dan yang ketiga, host to site VPN,
yaitu hubungan VPN yang dilakukan oleh sebuah komputer ke dalam sebuah jaringan LAN. Itu VPN secara bentuk sambungannya. Yang selanjutnya, VPN cara pengamanannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada security VPN, yaitu merupakan metode sambungan VPN yang menerapkan beberapa hal terkait pengamanan komunikasi data seperti enkripsi dan yang lainnya. Contohnya untuk security VPN yaitu pakai PPTP, kemudian IP security, layer to tunneling protocol, kemudian ada secure socket layer atau SSL. Pengamanan VPN yang kedua yaitu ada IP VPN, yaitu merupakan metode sambungan VPN yang dilakukan oleh ISP melalui media IP secara keseluruhan di dalam jaringan internalnya. Nah, contoh untuk IP VPN itu adalah mekanisme multi protokol label switching atau MPLS dan juga virtual private LAN service atau VPLS, dan juga ada yang lainnya lagi. Kemudian alasan kenapa sih kita harus menggunakan PPTP pada VPN yang kita pakai? Nah, untuk koneksi PPTP yang aman itu dapat dilakukan pada beberapa perangkat seperti laptop, PC, router, Xbox, smartphone, dan yang lainnya. Nah, untuk PPTP VPN itu memberi kita koneksi aman yang membantu kita dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama itu bisa menyembunyikan alamat IP kita. Yang kedua, melindungi dan mengusung data melalui tunnel yang aman. Jadi datanya akan dikirimkan dengan jaringan tunnel secara tersembunyi. Kemudian mentransmisikan data tanpa mempengaruhi performa servernya. Itu beberapa alasannya. Kemudian layanan VPN untuk khususnya protokol PPTP itu membantu kita mengakses situs web yang diblokir atau bahkan tidak dapat diakses, di mana layanan ini itu menyediakan koneksi cepat yang sempurna untuk streaming karena menggunakan enkripsi yang sangat dasar. Yang selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan point-to-point tunneling protokol? Nah, untuk kelebihannya, yang pertama itu adalah PPTP mendukung semua sistem operasi desktop dan juga seluler. Yang kedua, PPTP adalah protokol VPN termudah yang digunakan dan juga di setup bahkan bagi mereka yang memiliki sedikit pengalaman dalam mengkonfigurasi VPN. Yang ketiga, meskipun mempunyai enkripsi tingkat rendah, ini malah sangat bagus untuk melakukan streaming, kemudian mengunduh, dan beberapa penggunaan umum lainnya. Ini adalah protokol VPN tercepat yang digunakan banyak orang. Misalnya untuk membuka blokiran konten yang dibatasi secara geografis seperti ada Hulu, kemudian ada Showtime. Kelebihan selanjutnya itu PPTP itu efektif dalam pembiayaannya. Itu beberapa kelebihan ketika kita menggunakan point-to-point tunneling protokol. Dari beberapa kelebihan di situ, untuk PPTP juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, di situ bersifat terbatas pada enkripsi 128 bit, di mana menjadikan PPTP itu merupakan protokol VPN yang usang. Ini adalah protokol yang tidak aman, namun informasi rahasia terenkripsi tidak direkomendasikan untuk digunakan bersama dengan PPTP. Yang kedua, instansi pemerintahan seperti NASA itu sudah mampu memecahkan protokol PPTP. Dan kekurangan yang ketiga, stabilitas koneksinya dapat bervariasi tergantung pada jaringan, di mana menghasilkan kecepatan yang lebih lambat untuk browsing khususnya. Kekurangan yang keempat,
di situ dapat dengan mudah diblokir oleh ISP karena beroperasi secara eksklusif pada port 1723 dan menggunakan paket GRI non-standar yang mudah diidentifikasi. Nah, kekurangan yang selanjutnya itu tidak cocok untuk keamanan online dan juga anonimitas online. Nah, itu beberapa kekurangan ketika kita menggunakan point-to-point tunneling protokol. Oke, untuk materi pada pertemuan kali ini sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya di mana nantinya kita akan mencoba mengkonfigurasi VPN dengan mode point-to-point tunneling protokol atau menggunakan mode PPTP. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.